Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Afkarina Aprilia dari Prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari Ibu dosen Nur Fatimah MPD dengan mata kuliah Evaluasi Pembelajaran di MI. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yaitu Kiai Haji Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya muliakan selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yaitu Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan yang saya muliakan dosen pengampu mata kuliah Evaluasi Pembelajaran DMI, Ibu dosen Nur Fatimah MPD, dan teman-teman sekaligus yang saya cinta sayangi. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang saya usungkan. Di sini saya mengambil materi dari kelompok 6, yaitu teknik dan instrumen penilaian autentik. Ada beberapa submateri yang perlu kita bahas. Yang pertama, teknik penilaian autentik terkait penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Kemudian ada instrumen penilaian autentik yang akan kita bahas di sini tentang soal tes, pedoman observasi dan proyek dan kinerja. Baik, langsung saja kepada pengertian teknik dan instrumen penilaian autentik. Penilaian autentik sendiri itu adalah penilaian menyeluruh terhadap siswa terkait sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Langsung kepada subbab yang pertama, yaitu teknik penilaian autentik. Di sini teknik penilaian autentik memiliki 3 pembahasan, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Yang pertama dari teknik penilaian autentik ada penilaian sikap. Penilaian sikap bisa dimulai dari yang pertama ada observasi. Guru mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran berlangsung, baik di kelas ataupun di luar kelas. Yang kedua ada penilaian diri. Siswa diminta untuk mengevaluasi diri mereka sendiri apakah sudah mampu dalam memahami pelajaran. Yang ketiga ada penilaian antar teman. Rekan siswa memberikan masukan kepada guru terhadap teman sekelasnya. Ada siswa yang nakal, ada siswa yang aktif, ada yang hiperaktif, dan ada juga yang pasif. Mungkin bisa minta penilaian dari teman sebayanya, teman kelas. Dan yang terakhir ada jurnal. Siswa diminta untuk mencatat refleksi atau pengalaman pembelajaran mereka, sehingga guru bisa merevisi apa saja yang perlu diperbaiki ketika guru memberikan penjelasan atau memberikan pemahaman kepada siswa itu sendiri. Yang kedua dari teknik penilaian autentik adalah penilaian pengetahuan. Di sini juga bisa dites melalui soal tes. Yang pertama melalui tes tulis. Tes tulis menggunakan soal tertulis untuk mengukur pemahaman konsep. Yang kedua menggunakan tes lisan. Tanya jawab untuk mengevaluasi penguasaan materi secara verbal. Menurut saya tes lisan ini lebih efisien dan mudah untuk mengukur pemahaman siswa karena siswa akan menjawab secara spontan pemahaman mereka sampai di mana. Dan yang terakhir ada penugasan. Tugas individu atau kelompok untuk mengukur pemahaman yang lebih mendalam. Tugas kelompok ini memberikan dukungan agar siswa bisa bekerja sama dengan baik antar teman sebayanya. Yang ketiga dari teknik penilaian autentik ada penilaian keterampilan. Yang pertama ada penilaian kinerja. Siswa diminta untuk menunjukkan keterampilan tertentu seperti presentasi atau eksperimen. Siswa diminta untuk melakukan presentasi di kelas untuk menguji sejauh mana mereka bisa mengemukakan pemahaman mereka terhadap teman sebayanya. Yang kedua ada proyek. Tugas besar yang melibatkan perencanaan dan pelaksanaan oleh siswa. Proyek ini dilakukan oleh siswa sendiri kepada teman sebayanya untuk dipresentasikan atau didemonstrasikan. Yang ketiga ada portofolio. Kumpulkan hasil belajar siswa dalam periode tertentu sebagai bukti capaian. Mungkin ini seperti data yang direkap oleh guru untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi. Dan yang terakhir ada produk. Penilaian terhadap hasil karya siswa seperti laporan atau karya seni. Siswa bisa diminta untuk membuat karya seni untuk mata pelajaran seni budaya. Subbab yang kedua yaitu
instrumen penilaian autentik. Yang pertama ada rubrik penilaian. Rubrik penilaian biasanya berisi tentang kriteria penilaian yang jelas dan terukur untuk setiap tugas atau aktivitas. Mungkin kesusahan dalam mengerjakan tugas atau kekompakan bisa juga dinilai untuk memenuhi tugas siswa dan nilai siswa dalam penilaian satu periode atau periode tertentu. Yang kedua ada checklist dan pedoman observasi. Digunakan untuk mencatat perilaku atau keterampilan yang diamati selama proses pembelajaran. Jadi selama proses pembelajaran, guru melakukan observasi sendiri kepada siswa terkait perilaku dan keterampilan siswa, sejauh mana mereka bisa menerapkan keterampilan tersebut dalam pembelajaran. Yang ketiga ada catatan anekdot atau narasi. Catatan deskriptif yang dibuat guru berdasarkan pengamatan langsung terhadap siswa. Jadi selama pembelajaran berlangsung, guru melakukan pengamatan dan dicatat dalam bentuk narasi atau bentuk dalam teks deskriptif. Kemudian ada laporan tertulis, dokumen yang disusun siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka terhadap topik tertentu. Mungkin siswa bisa dimintai untuk menjelaskan pemahaman terkait topik tertentu yang sedang dijelaskan oleh guru atau yang sudah dijelaskan di minggu kemarin. Bisa diulang untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang sudah guru jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi, runtutan dari penilaian autentik bisa dimulai dari observasi, penilaian kinerja, penilaian produk, portofolio, proyek, penilaian diri, penilaian teman sebaya, wawancara, dan angket. Bisa juga dimulai dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Mungkin itu saja materi kali ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian di sini saya akan menyimpulkan dari materi, teknik, dan instrumen penilaian autentik. Teknik dan instrumen penilaian autentik merupakan pendekatan yang berfokus pada penilaian kompetensi siswa dalam konteks nyata. Penilaian autentik dirancang untuk memberikan menyeluruh tentang kemampuan siswa, tidak hanya dari sisi akademis, tetapi juga dari aspek sikap dan keterampilan praktis. Mungkin itu saja teman-teman dan Ibu dosen Nur Fatimah MPD yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.